beriktibat dengan hawa nafsu. Kehidupan mereka itu hanya untuk menyenangkan Allah. Tidak ingin mengikuti hawa nafsu. Aku berdagang bukan untuk mengikuti nafsuku, tapi aku berdagang ingin supaya Allah senang dengan perdagangan saya. Begitu juga Nabi Allah dan bertanya lagi Nabi Ayub. Masya Allah, kaya juga, istri banyak juga, anak juga banyak. Datang iblis kepada Allah. Apa kata iblis? Ya Allah, itu Ayub itu katanya, karena dia sugih, ya Allah, uangnya banyak, istrinya cantik, semua, makanya dia taat. Coba dia miskin, mana dia mau taat? Nah, kebanyakan kita ini begitu. Kalau sudah banyak kepeng itu, kepeng batu, telah kadang di masjid. Mulai orang utang susah, mulai ya Allah. Esok pertama tahun sebelum subuh, mulai tapi ketika dunia datang kepada dia, hilang deh. Jangan tersinggung, ada orangnya di sini, Bapak. Nabi Ayub alaihissalam, maka yang boleh Allah antar nabi-nabi ini maksudnya apa? Sebagai percontohan, ada nabi yang kaya, ada nabi yang miskin. Siapa saja itu hidup dengan rekodnya nabi-nabi, jalannya nabi-nabi, pasti Allah akan bantu mereka sebagaimana Allah bantu nabi-nabi. Allah bantu keluarganya Nabi. Semua hidup dengan Nabi alaihissalam, Allah bantu mereka kalau mereka ikut dengan hidup Nabi SAW. Nabi Ayub, Pak, anak bangkat luas serompong, dia jual ipin, bangkat genang, dia belum mandang Nabi Ayub punya. Tapi iblis tidak tenang, ya Allah, miskinkan dia, miskin Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tetap tawajuh kepada Allah, tidak berubah sedikit pun tawajuhnya. Dalam 1 tahun rugi semua Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub doanya tidak berkurang, risaunya tidak berkurang, kesedihannya kepada Allah juga tidak berkurang. Ya Allah, tidak macam kita tadi. Mulai pas datang lagi dia, ya Allah, dia masih ada istrinya itu, dia masih ada. Sudah habis harta, habis semua, habis kekayaan, habis Nabi Ayub alaihissalam. Apa dia katakan? Ya Allah, kata iblis, dia masih sehat, itu makanya dia kuat ibadah. Ini iblis ini Pak, memang menggoda manusia. Makanya Pak, yang mulia kita nih, kalau secara ikramul muslimin, kita punya musuh. Musuh kita itu hanya nafsu kita dan iblis dalam tubuh kita. Dan kita bertempur dengan bisikan ini, iblis dan setan laknatullah alaihi dalam hati kita, nafsu kita. 24 jam sampai kita meninggal dunia, kita akan bertempur dengan dua ini, nafsu setan, nafsu setan. Makanya orang yang tidak mengatakan nafsunya sebagai musuh dia, iblis sebagai musuh dia, orang itu belum mengenal dirinya, kata alimnya. Maka Nabi Ayub alaihissalam, masya Allah, Allah kasih penyakit Nabi Ayub. Yang mana penyakit Nabi Ayub? Ketika Nabi Ayub sujud. Begitu Nabi Ayub alaihissalam sujud, maka iblis masukkan virus dari hidupnya. Begitu dimasukkan virus dari hidup Nabi Ayub alaihissalam, itu virus jadi gatal Nabi Ayub. Begitu gatalnya luar biasa, yang mayatnya digaruk, semakin berdarah, semakin panas. Sudah berdarah, terkelupas dagingnya masih juga gatal. Sehingga dalam riwayat saya pernah baca namanya mulia, saking parahnya penyakit Nabi Ayub, dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan ulat. Apa kata Nabi Ayub? Walaupun dalam keadaan penyakit seperti itu, apa dia katakan? Berdoa, ya Allah, aku tidak lagi bisa berkhidmat dengan hamba-Mu, ya Allah. Ulat itu Pak, kalau dia jatuh, ulatnya diambil lagi sama Nabi Ayub, ditaruh lagi di kulit. Apa kata Nabi Ayub? Tidak, aku tidak bisa berkhidmat lagi kepada hamba-Mu, ya Allah. Hanya dengan daging dan kulitku saja aku bisa berkhidmat kepada mereka sekarang.
pukulan tidak hanya menggerogoti seluruh tubuh Nabi Ayub, tapi masuk ke otak Nabi Ayub, masuk ke sampai usus-usus Nabi Ayub, habis dimakan ular. Kalau Nabi Ayub minum, Pak, keluar lagi airnya dari perutnya. Cuma Nabi Ayub minta begini, ya Allah, kalau aku punya penyakit ya Allah, tidak apalah tubuhku semua dimakan ular, sisakan cuma 2 saja, mulut saya dengan hati saya, lisan saya, lidah saya dengan hati saya, supaya dengan hati saya bisa mengingatmu, dengan lisan saya bisa menyebut namamu ya Allah. Kalau tidak ada yang 2 ini, dengan apa lagi aku berhubungan denganmu ya Allah? Ini kehidupannya Nabi Daud, Pak, murni. Ketawajuhannya, fikirnya hanya menyenangkan Allah. Kalau kita ini, Pak, Masya Allah, menyenangkan nafsu, Pak. Bentar-bentar EP, sebentar-bentar bisnis. Yang paling parah jamaah yang mulia, Pak, ketawajuhan hati kita kepada Allah sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah membantu kita? Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah bantu kita ini, tak akan ada yang bisa menghancurkan kita. Inilah yang disahkan para nabi-nabi alaihissalam. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu kuat. Sampai istrinya, bahkan belum sampai di situ, Nabi Ayub alaihissalam diusir dari kampungnya. Bau menyengat sampai berapa kilo baunya. Dibuang Nabi Ayub, itu buangnya bukan pakai tangan, diikat. Orang Nabi, Pak, seret gitu kan, tanpa hormat sedikit pun. Dibuang, diasingkan, baunya busuk. Tapi Nabi Ayub hubungan dengan Allah tidak pernah terputus sedikit. Ketawajuhannya tetap, pikirnya juga tetap. Bagaimana Allah senang dengan kehidupan saya. Sampai puncak ujian Nabi Ayub alaihissalam, Allah datangkan malaikat Jibril. Wahai Jibril, getok sekali mulut sebelah pintu, keluar air. Disuruh Nabi Ayub alaihissalam mandi di situ. Begitu Nabi Ayub alaihissalam mandi, istrinya ada di sana, sedang pergi istrinya. Nabi Ayub mandi, begitu air sentuh ujung rambut sampai ujung kaki, maka ular langsung hilang. Daging-dagingnya diganti oleh lebih baru, daging yang baru, darah yang baru, wajah yang baru. Lupa satu, Pak. Lupa satu. Apa katanya Nabi Ayub ketika di puncak-puncak ujiannya? Apa kata istrinya? Ketika puncak penyakitnya, apa kata istri Nabi Ayub? Wahai suamiku, kau itu kan Nabi. Kau itu kan Nabi. Coba kau berdoa kepada Allah. Pasti Allah kabulkan doamu. Hilangkan ujian ini. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita 60 tahun, 70 tahun kenikmatan. Diberikan sakit setahun, kau menyerah. Sudah 60 tahun Allah kasih kita kenikmatan, 70 tahun Allah kasih kita kenikmatan, setahun kita susah, mengeluh kau. Itu kadang kita ini, Pak, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lupa. Nabi Ayub tetap tawakal kepada Allah dalam keadaan. Begitu Nabi Ayub alaihissalam mandi, masya Allah, air turun, wajahnya lebih ganteng lagi, lebih indah lagi, tubuhnya lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Tidak perlu fitness langsung six-pack. Tubuhnya Nabi Ayub. Begitu datang istrinya, apa kata istrinya? Wahai anak muda, mana orang yang korengan di sini? Itu kata istrinya. Apa kata Nabi Ayub? Saya ini. Istrinya pun malu sapa Nabi Ayub satu ganteng. Apa? Wahai istriku, mandi juga di situ. Begitu istrinya mandi, lebih cantik lagi dari sebelumnya. Sama-sama malu jadi. Ini ujian hanya sebentar saja. Apa katanya? Famali hawadis dunia baqa'u. Tidak ada ujian kekal di dunia ini, Pak, tidak ada. Masalahnya tidak ada yang kekal. Rizki si Allah tanggung. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu apapun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rizki. Yang kita butuhkan ini hidayah.
dalam hati kita. Keyakinan yang sempurna kepada Allah wujud dalam hati kita. Allah cinta dalam kehidupan kita. Tidak ada cari apa-apa. Allah yang maksud banal. Lupakan kemungkinan, jadikan Allah sebagai maksud tujuan.